Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuma Surah. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IPSB. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah laporan pengelolaan kelas untuk SMP atau MTS kelas 9 kurikulum 13 semester 1 dengan dosen pengampu Bu Kristiana Rizky Rohmah dan disusun oleh saya sendiri. Baik, di sini ada laporan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu kegiatan operasional. Kegiatan operasional ini yang pertama atau poin pertama yaitu tentang perencanaan kelas. Perencanaan kelas ini yang ada program tahunan, program semester, dan juga program harian. Di sini ada program tahunan. Dan untuk kompetensi inti ini diambil dari silabus. Kemudian berisi tentang kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Selanjutnya ada program semester. Program semester ini kompetensi inti juga dari silabus dan berisi kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan juga 1 bulan untuk pertemuan untuk 1 semester, yaitu terdiri dari 3 bulan, Juli, Agustus, juga September. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada program harian. Program harian ini digunakan untuk acuan guru dalam pelajaran sehari-hari. Di program harian ini ada waktu, sasaran kegiatan, materi kegiatan, juga keterangan untuk proses pembelajarannya itu seperti apa. Nah, setelah itu selanjutnya yaitu ada pengorganisasian kelas. Di sini ada wali kelas, ketua kelas, wakil kelas, dan anggota-anggota lainnya. Di bawahnya tercantum tugas organisasi kelas, dijelaskan yaitu ketua kelas untuk mengkoordinir tugas siswa dan memimpin kelas. Wakil ketua kelas membantu ketua kelas dalam menjalankan tugas dan menggantikan tugas ketua apabila tidak masuk sekolah. Dan begitu seterusnya tugas anggota-anggota. Kemudian ada jadwal piket. Jadwal piket ini berisi nama-nama siswa seluruh satu kelas ya, terus dibagi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Poin selanjutnya adalah jadwal pelajaran yang dijadikan acuan siswa ketika mengikuti pembelajaran. Jadi setiap hari itu jadwalnya yang dibawa apa saja seperti pembuatan jadwal itu fungsi dari pembuatan jadwal pelajaran. Kemudian ada komunikasi kelas. Komunikasi kelas ini ada formal dan informal. Yang formal rapat kelas, rapat pengurus kelas, beserta wali kelas, diskusi kelas, rapat antar komite, dan wali murid pengambilan rapot. Ataupun ada komunikasi informal yaitu komunikasi antar anggota kelas. Kemudian ada kontrol kelas. Ini berisi tata tertib untuk siswa dan juga tata tertib untuk guru. Di setiap sekolah pasti punya tata tertib sendiri. Kemudian bagian B yaitu kegiatan operasional. Dalam kegiatan operasional ini yang pertama yaitu ada absensi kehadiran untuk mengecek keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran. Setiap pelajaran dicek atau di absen satu persatu. Kemudian yang kedua yaitu perbekalan kelas, sarana dan prasarana. Ini untuk mendukung berjalannya kegiatan pembelajaran seperti papan tulis, meja guru. Ini juga dijelaskan jumlahnya, terus baik atau rusak seperti itu. Kemudian kegiatan keuangan kelas ini bertujuan untuk mengetahui dana yang masuk ataupun keluar untuk keuangan kelas seperti itu, dicatat dan sebagai bukti. Kemudian ada humas di lingkungan sekolah. Ini maksudnya apa? Yaitu secara internal guru memberikan pembelajaran kepada murid, guru memberikan tugas, guru mengajari murid supaya cerdas, guru mengajarkan etika dan sopan santun. Sedangkan eksternalnya membuat WhatsApp group yang berisi wali murid untuk mengkoordinir anaknya dan memberikan informasi, mengadakan pertemuan setiap 3 bulan sekali. Yang bawahnya yaitu ada wali kelas. Wali kelas ini berisi nama-nama wali kelas dalam satu lembaga pendidikan. Poin selanjutnya yaitu mendesain ruang kelas. Tujuannya yaitu untuk mempercantik kelas agar terlihat lebih nyaman. Ada lingkungan kelas. Mendesain kelas ini seperti
ventilasi udara ada 6 dan selalu dibuka agar udara yang di dalam kelas tidak pengap. Lalu terdapat 2 blower yang bertujuan sebagai sirkulasi udara. Untuk penataan cahaya berkaitan dengan lampu, ada 4 lampu yang diletakkan di atas, yaitu jenis lampu neon yang berwarna putih. Penyediaan gambar terletak pada mading kelas dan figura foto presiden dan wakil presiden ada di atas papan tulis, serta lambang negara berada di tengah. Selain itu, di kelas juga terdapat peta Indonesia, dunia, Kabupaten Ponorogo, dan globe. Warna yang digunakan dalam kelas yaitu putih tulang dengan tujuan agar ruangan terlihat lebih luas. Nah, dijelaskan penataan lingkungan kelasnya itu seperti apa. Kemudian penataan bangku. Untuk penataan bangku di sini saya memilih untuk penataan melingkar. Gunanya untuk apa? Jadi di sini ketika saya menggunakan media gambar, ketika saya menunjukkan gambar dengan melingkar ini akan mempermudah jangkauan pandangan siswa. Jadi tidak tertutupi teman-teman yang lainnya seperti pada penataan bangku yang deret seperti biasa. Jadi dijelaskan kenapa menggunakan formasi tersebut dan tujuannya apa, dijelaskan di sini. Kemudian ada penataan kebersihan dan keindahan kelas, seperti penataan kebersihan. Ini ya, contohnya seperti terdapat satu tempat sampah yang dilengkapi kresek merah, sampah yang dibuang di dalam kelas khusus sampah kering seperti kertas, pulpen yang habis, botol minuman plastik, dan petugas untuk membuang sampah ini adalah petugas piket yang telah dijadwalkan. Kemudian untuk peraturan membuang sampah yang basah bisa dibuang di luar kelas. Untuk pemajangan lukisan, poin kedua yaitu di sini dituliskan seperti lukisan dipajang di pinggir mading sehingga mading tidak kosong. Lukisan berasal dari karya siswa dalam proses mata pelajaran. Seni budaya dan kerajinan, hanya beberapa lukis saja karena yang lain dibawa pulang ke rumah masing-masing. Seperti itu dijelaskan. Poin ketiga ada pemasangan hasil karya murid. Dijelaskan juga di sini setiap ada karya yang unik langsung dipasang di dinding. Menempelnya karya dengan sulasi putih. Kadang juga sampai naik kursi atau meja untuk menjangkau tempat yang tidak bisa digapai. Kemudian untuk penyediaan papan untuk hasil karya murid, ini juga dijelaskan. Isinya apa aja, seperti puisi, menggambar, peta, menggambar sumber daya alam, dan menggambar komoditi alam, juga kualitas motivasi belajar, seperti itu. Kemudian pemberian aromaterapi, dijelaskan di mana peletakannya, terus tujuannya apa sih pemberian aromaterapi, yaitu agar udara tetap segar, tidak ada bau ketika keringat di dalam kelas, sehingga tidak mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. Kemudian ada pengaturan tatanan dan tumbuhan. Dijelaskan juga tanaman diletakkan di depan kelas agar ketika disiram tidak mengotori kelas, seperti seterusnya. Kemudian di sini saya langsung masuk ke dalam materi, yaitu materi kelas 9 yang judulnya yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Di sini ada rangkuman singkat dari pembelajaran yang saya akan ajarkan, seperti itu. Yang poin pertama, perubahan sosial budaya. Jadi apa sih perubahan sosial budaya? Itu dijabarkan, dirangkum di sini. Kemudian yang poin kedua yaitu globalisasi, dampak bidang iptek, ekonomi, kemudian komunikasi, transportasi, budaya, juga di resum atau diringkas di satu sini sebagai bahan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dampak positif dan negatif globalisasi terhadap kehidupan kebangsaan. Dan yang terakhir yaitu ada upaya menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.